Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gani Alisha Zahra, NIM 1812167, kelas PIB semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi, mapping atau scanning mata pelajaran akidah akhlak Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Baiklah, untuk poin yang pertama itu ada mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Isinya terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada dasarnya, kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran dan setiap jenjang itu sama, maka akan saya langsung sebutkan kompetensi intinya. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah ilmuwan. Kompetensi dasar bisa dilihat sebelah sini dan sini. Baiklah, untuk poin yang B, menghasilkan konteks, tema atau teks atau unit yang relevan. Merujuk pada buku paket Akidah Akhlak kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 memaparkan hasil konteks, tema atau unit yang relevan. Yang pertama, dalam pembahasan materi yang pertama Akidah Akhlak kelas 11 semester 1 ini adalah memahami ilmu kalam. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus tahu bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Juga membahas soal-soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan juga SD. Dalam ilmu kalam ini juga berfungsi sebagai mengokohkan dan menyelamatkan diri keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan, karena dasar argumentasi ilmu kalam itu adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun rasional akan dibatalkan jika berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pada bab kedua itu memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Nah, dalam aliran-aliran ada dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah bentuk implementasi pemahaman aliran-aliran dari ilmu kalam. Ada berbagai macam aliran, yaitu Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Nah, dari masing-masing aliran itu memiliki perbedaan pendapat dalam mengemukakan konsep mereka dalam bidang teologi. Di samping disebabkan karena memang munculnya perbedaan itu terkait langsung dengan perbedaan kecenderungan tingkat pengetahuan dan pengalamannya, juga disebabkan karena diantaranya dasar-dasar agama baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, materi selanjutnya, dalam agama Islam, Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa agar umatnya dapat mengikuti dengan baik menuju jalan yang benar dan lurus. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik itu, salah satunya kita harus mengetahui hal-hal yang termasuk dalam perbuatan tercela. Nah, pada bab ini akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, yang mana akan membahas apa saja hal-hal yang memasuki dalam perbuatan tercela, jenis-jenisnya, akibat dari perbuatan tercela, cara menghindari akhlak tercela, dan juga hikmah dari adanya larangan perbuatan dari akhlak tercela tersebut. Bab selanjutnya yaitu membiasakan perilaku terpuji.
Nah, pada bab ini tentu saja berkesinambungan dengan bab sebelumnya yang sebelumnya itu siswa sudah mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Nah, setelah siswa sudah tahu itu, maka kita harus membiasakan diri dengan melakukan akhlak terpuji. Nah, pada bab ini akan dibahas tentang hal-hal apa saja yang termasuk pada perilaku terpuji, pengertian dari hal-hal yang dikategorikan dalam akhlak terpuji, juga hikmahnya apabila kita melakukan akhlak terpuji itu. Pada bab terakhir atau materi terakhir yaitu meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, pada materi ini akan membahas tentang riwayat hidup Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni dan teladan yang bisa diambilnya. Pada bab ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan dan menceritakan sifat-sifat utama Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Untuk poin selanjutnya itu poin C, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks unit yang relevan. Merujuk pada buku Akidah Akhlak kelas 11 semester 1 Madrasah Aliyah, akan mengembangkan perencanaan dari mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1 berupa kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan, cara penyampaian materinya, dan juga alat atau media yang digunakan. Pada bab pertama berjudul Memahami Ilmu Kalam memiliki tujuan. Yang pertama, melalui pengkajian dan diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam. Yang kedua, melalui diskusi dan penelaahan di buku, siswa juga dapat menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam. Yang keempat, melalui pengkajian dan diskusi siswa dapat menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Media dan alat yang digunakan yaitu medianya video pembelajaran, alatnya komputer atau laptop, dan proyektor LCD. Pada bab kedua berjudul Memahami aliran-aliran dalam ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Tujuan mempelajari materi ini adalah yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menjelaskan pokok aliran Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat membedakan pokok-pokok aliran dalam Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu metode ceramah, diskusi, dan juga demonstrasi. Media dan alat yang digunakan yaitu video pembelajaran dan alatnya komputer, laptop, dan juga proyektor LCD. Pada bab 3 berjudul Menghindari Akhlak Tercela. Tujuan dalam mempelajari materi ini yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian dosa besar seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan juga mencuri. Yang kedua, diberikan kesempatan mengkaji buku dan diskusi, siswa dapat mengkategorikan contoh dosa besar. Mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan juga mencuri. Yang ketiga, melalui pengamatan dan juga diskusi, siswa dapat menjelaskan hikmah dari menghindari dosa besar. Metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Media dan alat yang digunakan sama dengan pada bab 1 dan 2. Pada bab 4 berjudul Membiasakan Perilaku Terpuji. Tujuan mempelajari materi ini yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak atau adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang kedua, diberikan kesempatan mengamati gambar dan fenomena di sekitar siswa, dapat menampilkan contoh perilaku akhlak, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan pengamatan, siswa dapat menjelaskan hikmah, akhlak, adab, berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Media dan alat yang digunakan juga sama dengan pada bab-bab sebelumnya. Bab kelima berjudul Meneladani Kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Tujuan mempelajari materi ini yang pertama,
Melalui perenungan dan diskusi, siswa dapat menunjukkan sifat-sifat utama Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW dan Uwais Al-Qarni. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menceritakan sifat-sifat utama Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW dan Uwais Al-Qarni. Metode pembelajarannya yang digunakan pada materi ini yaitu metode ceramah, video pembelajaran, dan juga diskusi. Media dan alat yang digunakan yaitu media video pembelajaran dan alatnya komputer atau laptop dan proyektor juga LCD. Dari semua bab materi yang sudah disebutkan di atas bisa disampaikan dengan cara sebagai berikut. Pendahuluannya, peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran atau surah ayat pilihan sesuai dengan program pembinaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan yang akan dicapai. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Untuk kegiatan intinya, yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mencermati materi yang akan dipelajari. Peserta didik menyimak dan membaca penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatan terhadap apa yang akan dipelajarinya. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil pencermatannya terhadap materi yang akan dipelajarinya. Peserta didik mengamati dan memberi komentar, gambar atau tautan yang akan ditanyakan terkait materi yang akan dipelajarinya. Peserta didik membaca dalil nakli beserta artinya tentang materi yang akan dipelajarinya. Peserta didik dikelompokkan dan diberi tugas untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang sudah ditentukannya. Untuk kegiatan penutup, di bawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya. Peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru akan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya secara singkat dan bersama-sama menutup pelajaran dengan doa. Poin yang selanjutnya itu poin D, mengembangkan ide-ide pembelajaran. Pada materi bab 1 menggunakan metode pembelajaran berbasis metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan dan penurutan secara lisan oleh guru terhadap anak didiknya. Sedangkan peranan peserta didik ialah mendengarkan dengan teliti serta mencatat pokok dari yang dikemukakan oleh guru tersebut. Kemudian dapat dilanjutkan dengan metode tanya jawab terkait materi yang sedang dibahas. Selanjutnya pada materi bab 2 mengembangkan ide menggunakan metode pembelajaran berbasis metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswi dihadapkan pada suatu permasalahan. Bentuk permasalahan tersebut bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama. Pada diskusi ini, siswa dapat mengutarakan pendapatnya terkait bahasan yang sedang dibahas, memahami aliran-aliran dalam ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Pada materi bab 3 mengembangkan ide-ide dengan menggunakan metode pembelajaran yang sama pada bab 1, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan dilanjut dengan metode tanya jawab. Pada materi bab 4 mengembangkan ide menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Guru akan melakukan demonstrasi terkait materi pada bab ini, yaitu membiasakan perilaku terpuji, sehingga siswa akan lebih paham dengan materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu bab 5 mengembangkan ide pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran atau gambar terkait materi yang sedang dibahas, yaitu meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu dilanjut dengan metode diskusi serta tanya jawab antara guru dan siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.